Mungkin kamu berpikir untuk menjadi sukses dan kaya harus berasal dari keluarga kaya. Terus kamu yang berasal dari keluarga sederhana langsung berpikir, apa iya aku bisa sukses? Apa iya aku bisa traveling keliling dunia? Apa iya aku bisa makan enak, beli baju yang aku mau, segala macam. Kamu mau dengar kabar baiknya? Bisa kok, bisa banget. Nggak ada yang nggak mungkin jika kamu percaya, jika kamu punya faith 100%. Kalau kamu masih ada limiting belief, like mindset kayak tadi, ya berarti tandanya kamu belum percaya kuasa Tuhan 100%. Kamu masih meragukannya. Karena Tuhan nggak ngeliat isi dompet kamu, nggak peduli kamu dari keluarga kaya atau miskin. Kalau kamu masih ada keraguan, meratapi nasib, ngeluh, males, nggak mau usaha, ya nggak akan kamu jadi kaya. Kamu kirim sinyal ke universe kalau kamu berada di like mindset. Aku dari keluarga biasa-biasa aja, tapi sekarang bisa berhasil manifest apapun yang aku mau menjadi kenyataan dengan law of attraction. Kemarin aku habis bikin video tentang beberapa sifat red flag yang harus kita hindari ketika lagi cari pasangan serius. Nah, salah satunya adalah ketika orang yang mendekati kita ini memiliki histori pernah diselingkuhin. Oke, nah ini banyak yang ke-trigger ya netizen. Mereka banyak yang nggak setuju, tapi juga banyak yang setuju. Kalau kamu korban perselingkuhan, please nonton video ini sampai habis, supaya kita belajar bareng dan healing bersama. Kemarin di YouTube yang pada komen ke-trigger dan gak setuju, mereka mengatakan begini, ya ampun kita loh udah diselingkuhin, udah jadi korban, terus kita dibilang red flag. Oh my god, kasihan banget ya kita. Buat yang setuju, netizen bilangnya gini, iya loh benar, jadi buat orang yang pernah punya histori diselingkuhin, kita harus cari tahu dulu tentang karakter dia. Karena kita gak bisa menyalahkan satu orang doang yang selingkuh, oke? Kita harus introspeksi diri, kenapa sampai diselingkuhin. Karena buat orang yang diselingkuhin, apalagi sampai berkali-kali, mungkin dia punya sifat red flag dan toxic yang tidak disadari. Bukannya introspeksi diri kayak, kenapa ya aku diselingkuhin terus-terusan? Apa karena selama ini aku punya sifat toxic yang aku nggak sadar ya? Iya sih, emang aku selalu negative thinking terus, curigaan, ngomel-ngomel. Tapi mereka malah menganggap dirinya sebagai korban. Kita harus bisa ngelihat bukan hanya dari satu sudut pandang. Kenapa aku bisa bilang kalau orang yang pernah diselingkuhin kita bisa bilang red flag, oke? Karena kejadian nyata dulu pernah deket sama cowok dan dia putus karena diselingkuhin sama mantan pacarnya. Dia ngerasa dirinya tuh korban. Tapi ternyata setelah aku selidiki, kita get to know each other sampai berapa tahun, baru ketahuan deh ketika dia lagi marah, wow, sampai gebrak meja, sampai teriak-teriak, nadanya tinggi, bentak-bentak. Terus dia juga kalau bercanda nggak lucu, suka bawa-bawa fisik sambil ngomong, ya elah kan cuma bercanda, baper banget sih. Dan tipikal orang yang menyerang balik ketika kita lagi kasih nasihat. Yes, ternyata dia memiliki narcissistic personality disorder. Jadi buat kalian yang pernah diselingkuhin, coba deh memperbaiki diri. Nggak ada kata terlambat buat belajar self-development. Sering-sering baca buku self-help. Dan buat kamu yang lagi dideketin sama orang yang pernah punya histori diselingkuhin, oke? Pelan-pelan ya, kamu cari tahu dulu karakter dia seperti apa. Kalau ternyata nggak ada masalah dan ya dia baik-baik aja kok, dia bagus banget karakternya, mantap. Berarti memang pada saat itu dia lagi apes aja ketemu sama orang yang brengsek. Itulah pentingnya kamu memperbaiki inner work, acceptance, menerima, oh ya udah ternyata memang aku begini, apa yang harus bisa aku perbaiki. Kalau kamu mudah tersinggung, sedikit-sedikit gampang ke-trigger dan merasa nggak terima untuk sesuatu yang kamu lihat di internet, oke? Berarti kamu harus disembuhin dulu. Kamu belum healing sepenuhnya. Semangat ya. Guys, aku mau tanya, kalau misalnya sekarang kamu tahu nih, semua yang kamu tulis di sebuah buku bisa menjadi kenyataan, kira-kira kamu mau nulis apa? Tentang mimpi-mimpi kamu, tentang apapun yang kamu ingin wujudkan, entah itu uang, pekerjaan, jodoh, ya, dream life, kamu mau tinggal di mana, kamu mau punya persahabatan seperti apa. Kira-kira kamu bakal kayak excited nggak? Atau bakal bertanya-tanya, hah, masa sih? Apa yang kita tulis bisa menjadi kenyataan? Nah, kabar baiknya itu semua benar. Apapun yang kamu tulis secara berulang-ulang, secara konsisten setiap hari, yang kamu percaya, yang kamu rasakan, yang kamu ucap terus-terusan, entah itu bercanda atau lagi ngobrol sama temen, misalnya kayak, iya nih cari duit susah, oke? Berkali-kali, berulang-ulang, itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Oke. Aku ngebahas soal scripting dulu ya. Apapun yang kamu tulis secara konsisten, berulang-ulang setiap harinya, asalkan kamu nggak obses setiap menit kamu mikirin habis nulis, oh tadi pagi aku udah nulis nih, tapi kok sampai sekarang nggak ada tuh perubahan dalam hidupku.
itu jangan pernah pakai perasaan attach ya. Kamu harus praktek yang namanya detachment. Jadi ketika kamu praktek yang namanya scripting, ini dinamakan law of attraction, hukum tarik menarik. Oke? Nah, ketika kamu habis menulis scripting setiap pagi atau malam sebelum kamu tidur, udah habis itu kamu lakukan seperti biasa. Mungkin kamu kerja setiap hari, ketemu teman, pergi ke Indomaret, pergi ke laundry, ngurusin bisnis online, pokoknya seperti biasa, normal. Nggak usah kamu inget-inget, oh aku kan lagi praktek scripting nih, udah 1 bulan, 3 bulan, kok belum ada yang kejadian ya? Kak Tresnani bohong, gitu kan. Tadi pagi aku lagi buka Instagram, terus nemu highlightku yang zaman dulu, ternyata aku sudah ngebahas tentang teknik scripting law of attraction dari tahun 2019. Dan pada saat itu di Indonesia belum ada yang ngebahas teknik scripting. Ada sih yang ngebahas loa, tapi rata-rata hanya teori aja gitu loh, tanpa ada kayak apa buktinya nih si pembicaranya udah beneran praktek loa apa belum. Disitulah callingku terpanggil di kepala, kayak aku harus menjelaskan tentang law of attraction di tahun 2019 berdasarkan pengalaman nyata, bukan hanya bullshit teori gitu. Nah, buat teman-teman yang baru, nggak ada kata terlambat loh kalau kamu mau memulai praktek scripting untuk mewujudkan apapun yang kamu mau. Karena kadang berdoa aja tuh kurang cukup. Kenapa sih harus konsisten ya setiap hari? Karena dulu aku praktek dari 2018, konsisten setiap harinya sampai detik ini tahun 2023. Supaya, limiting belief kamu udah hilang dan kamu memiliki kepercayaan yang baru. Yang kamu tulis ini semua bisa masuk ke alam bawah sadar, direkam ya sama subconscious mind, dan itu bisa menjadi belief system yang baru. Udah banyak banget tulisan di dalam buku scripting aku yang menjadi kenyataan. Kalau kamu mau subscribe YouTube channel aku, gas langsung Tresnani Moonlight. Atau kalau kamu masih bingung dan mau belajar tentang apa sih loa, hukum alam, spiritual, self development, langsung gas ikutan acara gathering seminar offline di 6 kota, Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Di situ kita akan belajar tentang ilmu hukum alam yang terkoneksi secara langsung di semua ajaran agama di Indonesia. Jadi ketika kamu udah tahu tentang ilmu hukum alam ini, kamu langsung kayak, wow, ternyata semua berkesinambungan loh dengan ajaran agamaku. Pasti kamu langsung mikir gitu. Udah deh, nggak usah banyak mikir, langsung klik link yang ada di profile aku. Kamu ikuti langkah-langkahnya, pokoknya cari yang ada tulisannya Join Gathering Offline Seminar. Habis itu kamu payment dan undangan tiket langsung masuk ke email. Sampai jumpa di kota kamu, see you! Aku yakin banyak dari kamu yang nggak pengen ngedenger video ini. Tapi karena aku sayang sama kamu, please dengerin video ini sampai habis. Banyak wanita di luar sana yang merasa dirinya sudah high value karena memiliki karir yang bagus ya. Entah dia punya jabatan, CEO, manajer, direktur, tapi faktanya mereka masih low value. Halo semua, salam kenal, aku Tresnani, langsung cus subscribe YouTube channel aku Tresnani Moonlight. Nah, ini ada cerita nyata dari temanku yang punya klien perempuan cantik, sukses, memiliki jabatan di kantornya. Pokoknya karirnya si cewek ini tuh udah cemerlang banget. Tapi dia masih low value, apalagi dalam urusan asmara. Apa yang terjadi? Si kakak ini masih mau aja ngebayarin cowoknya terus-menerus. Bantu bayar cicilan mobil si cowok 5 juta per bulan, bayarin apartemen, pergi kemana-mana si cewek yang bayar, si cewek yang hubungin terus, ngechat duluan terus. She is chasing him so much. Sesukses apapun kamu dalam pekerjaan, tapi kalau kamu masih desperate, seperti doormat, mau aja dibego-begoin sama cowok, mau aja diporotin uangnya, buka mata kamu. Sering-sering makan wortel supaya bisa ngelihat mana cowok yang beneran effort sama kamu, mana yang mau kondo, cuman manfaatin kamu doang. Jangan karena masalah umur atau udah diburu-buruin sama keluarga, akhirnya kamu mau aja dibego-begoin sama cowok. Kamu mau melakukan segala macam cara supaya kamu nggak jomblo. Alhasil kamu malah jadi masculine energy woman, dan itu capek banget loh di jiwa kamu karena tidak sesuai dengan hukum alam semesta. Kalau energi kamu kebalik, terus-terusan menjadi masculine energy woman, provide cowok ya, ngebayarin, ngejemput, ngechat duluan, ngajak jalan duluan, nembak duluan, bantu bayar cicilan si cowok. Percaya deh sama aku, kamu akan terus-terusan attract feminine energy guy. Itu udah hukum alam. Tipe cowok yang males, nggak mau kerja, nggak punya ambisi, nggak punya goals, dan dia maunya kamu yang ngejar dia terus. Nanti kalau kamu nikah sama cowok model gini, alhasil kamu yang bakal cari nafkah. Dia males aja ongkang-ongkang kaki di rumah. Kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang feminine dan masculine energy dalam sebuah hubungan secara hukum alam semesta,
gas ikutan acara gathering seminar offline aku di 6 kota. Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Atau kamu bisa belajar di ebook aku yang judulnya Law of Polarity atau Dark Feminine Energy. Gimana caranya? Langsung klik link di bio aku, oke? Manifest love atau uang duluan? Tonton video ini sampai habis. Mungkin kondisi kamu sekarang lagi struggle sama kerjaan, gak punya duit, lagi cari pekerjaan baru, atau mungkin kelilit hutang, tapi di lain sisi juga dapat tekanan dari keluarga untuk cepat-cepat menikah. Sedangkan kamu calon jodoh aja belum ada gitu loh, kamu bingung gimana nih cara berdoa atau manifestnya, mana yang harus diduluin. Ini terjadi saat acara seminar onlineku kemarin, ada peserta yang curhat. Jadi begini posisinya, dia struggle sama kerjaan, dia kelilit hutang, dan dia nggak punya duit sama sekali. Pokoknya dia stres banget, udah nganggur lama. Sedangkan dia diburu-buruin sama keluarganya untuk cepet-cepet merit. Nah, gara-gara dia diburu-buruin sama keluarganya, alhasil dia jadi ngejar cowok. Dia jadi minta kepastian cepet-cepet. Nah, cowok-cowok ini jadi pada kabur gitu kan. Saranku, nomor 1 yang harus kamu prioritaskan adalah selesaikan hidupmu sendiri dulu. Selesaikan hutang-hutangmu dulu. Mending kamu manifest uang dulu aja. Kamu berdoa minta pertolongan sama yang di atas untuk buka rezeki kamu gitu loh. Di lain sisi, hutang juga menghambat rezeki untuk masuk ke dalam hidupmu. Jadi kalau bisa, jangan kamu gali lubang tutup lubang. Mending kamu manifest, fokus, cari uang dulu. Kamu take action, kamu mulai ngelamar-ngelamar kerja atau cari freelance atau cari uang tambahan dengan jualan mungkin baju kayak atau makanan, I don't know. Pokoknya kamu fokus with your life. Nggak usah mikirin jodoh dulu kalau kamunya aja masih struggle. Kenapa? Kalau kamu belum selesai dengan dirimu sendiri, kamu akan attract cowok-cowok atau pasangan gitu ya, yang juga belum selesai dengan hidupnya. Nah, ini berlaku juga buat cowok nih. Kalau misalnya kamu masih bokek, nggak punya duit, struggle kerjaan, oke? Nggak usah kamu cari cewek dulu. Jangan kamu bikin malu. Minta split bill, atau dibayarin sama cewek ngedate, atau kamu dibayarin apartemen, kos-kosan sama cewek. Jangan kamu kayak gitu. Oke, selesaiin dirimu sendiri dulu, bikin dirimu sukses, banyak duit, nanti jodoh kamu tinggal tunjuk mau yang mana. Mereka yang akan ngejar-ngejar kamu. Kalau sekarang kamu masih struggle, depresi, kamu teleponan sama gebetan, kamu curhat, iya nih cari kerja susah, kamu setiap hari yang ngeluh, mereka males ngedengerin kamu, yang ada mereka kabur. Ini buat cewek, kalau kamu ditekan sama keluarga buat cepet-cepet merit, iyain aja, minta didoain aja biar kamu cepet dapat kerjaan dan jodoh. Jangan kamu buru-buru ngejar-ngejar cowok, minta dinikahin cepet-cepet. Keluarga buru-buruin kamu cepat merit karena mereka melihat kamu nggak punya uang, kamu struggle, makanya mereka pengen kamu nyari suami supaya hidupmu aman. Tapi percaya deh sama aku, ketika kamu sukses punya banyak duit, nanti keluarga udah berkurang deh buru-buruin kamu nikah karena kamu udah punya uang. Itu terjadi sama aku. Zaman dulu nggak punya duit, aku selalu diburu-buruin untuk cepet nikah. Tapi sekarang, alhamdulillah ketika aku udah settle, aku ngasih uang ke keluarga, mereka udah nggak pernah buru-buruin aku nikah lagi. Tidak dibenarkan mengatakan jangan cari uang banyak-banyak, kau tidak bawa mati. Nah, itu salah. Cari uang banyak-banyak, bawa mati. Bawa mati. Bagaimana caranya bawa mati? Kirim sebelum mati. Santuni anak yatim. Ustadz, saya mau nanti kubur saya ber-AC. Kirim ke panti asuhan. Iya, betul. Insya Allah ada itu. Ya, berdoa-doa anak tersebut. Ya. Dan ketika kita mati pun kita bahagia karena kita sudah memberikan apa yang bisa kita kasih ke orang lain sebenarnya. Gimana kita mau kasih ke orang lain kalau kita miskin? Iya, benar. Gimana kita mau haji kalau kita miskin? Memang ada jalannya. Ada. Tapi itu 1 dari 1000 orang dapat undian. Itu juga ribet. Ya kan? Maka tidak sependapat bagi saya orang yang mengatakan tidak usah cari duit banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bagi saya cari duit banyak-banyak, bawa mati. Caranya kirim sebelum wafat. Tidak usah, jangan berpikiran kita sudahlah saya sholat. Kan enak, sholatnya baik, Senin Kamisnya jalan, kemudian duitnya ada. Itulah yang baik, itulah yang diinginkan oleh Islam. Semuanya dapat, duit bisa bantu orang. Itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat akhirat. Kamu udah tahu belum? Apa perbedaannya orang depresi sama yang sedang mengalami spiritual awakening? Tonton video ini sampai habis. Halo semua, salam kenal, aku Tresnani. Langsung subscribe YouTube channel aku, Tresnani Moonlight.
Oke, jadi gini, kalau kamu ngerasa lagi banyak masalah bertubi-tubi di semua area finansial, kehidupan romansa, keluarga, pekerjaan, pokoknya semua kamu ngerasa hidup nih seperti runtuh dan gelap banget, ketika kamu pergi ke psikolog, pasti kamu divonis lagi anxiety atau depresi. Ketika kamu pergi ke ustadz, kamu dibilang kurang ibadah. Nah, tapi kalau dalam spiritual itu namanya the dark night of the soul, yaitu kamu sedang mengalami spiritual awakening. Nah, tapi apa bedanya ketika kamu mengalami spiritual awakening sama yang orang depresi pada umumnya, yang biasa tapi tidak mengalami spiritual awakening? Itu beda ya. Perbedaannya, kalau orang depresi biasa mereka tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi kayak mereka ya udah galau-galau, sedih, meratapi nasib berbulan-bulan, bertahun-tahun, ngerasa hidup ini udah selesai, pengen bunuh diri mungkin. Tapi bedanya kalau kamu sedang mengalami the dark night of the soul atau spiritual awakening, kamu ada keinginan untuk memperbaiki diri, pengen baca-baca buku, nonton video yang bermanfaat tentang self development, tentang agama kamu, agama orang lain. Ada panggilan ingin belajar tentang ilmu hukum alam, manifest, spiritual, mungkin juga ilmu psikologi, ilmu mental health. Kamu kayak dapat calling di kepala, merasa aku nggak bisa nih hidup kayak gini-gini aja. Aku harus membuat perubahan, aku harus take action. Nah, itu bedanya. Orang depresi pada umumnya belum tentu dia mendapatkan panggilan untuk memperbaiki diri dan belajar hal-hal baru terkait psikologi, agama, mental health, spiritual, hukum alam. Tapi ketika kamu mendapatkan spiritual awakening, meskipun ini gelap banget ya, bisa sampai bertahun-tahun, kamu adalah orang yang spesial. Aku bakal bahas banyak tentang topik ini di acara gathering seminar offline-ku di 6 kota. Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Dengan kamu nonton video ini juga bukanlah hal yang kebetulan. Ini adalah panggilan dari Tuhan yang di atas untuk kamu memperbaiki diri. Kita akan banyak ngebahas tentang spiritual, mental health, self-development, ilmu hukum alam semesta, feminine, dan masculine energy. Harga segitu udah murah banget dengan konsep gathering seminar seperti ini. Kamu bisa bandingin dengan acara seminar lainnya tuh bisa sampai 5 juta. Konsep acaraku ini benar-benar untuk helping people. Kita nggak ngambil untung banyak. So, this is the sign for you to take action. Gimana sih cara joinnya? Langsung gas, klik link yang ada di bio aku. Oke, ikuti langkah-langkahnya. Nanti setelah payment, kamu langsung dapat undangan di email kamu secara otomatis. Sampai jumpa di sana. See you! Oke guys, kita bacain komen di YouTube ya. Tadi pagi nggak sengaja lewat di TikTok dan ada yang bilang kalau Loa mengajarkan orang untuk halu dan takut mimpi mereka tidak menjadi kenyataan. Kalau ada orang yang bilang tentang hukum alam law of attraction itu bohongan, bullshit, sesat, bener. Itu bener buat mereka. That's why mereka nggak pernah berhasil manifest apapun yang mereka sedang minta atau doakan. Menurut buku international bestseller yang lagi aku baca, ini punya David R. Hawkins, yang bilang kalau tingkat kesadaran manusia itu ada skornya. That's why orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran rendah atau 3D consciousness, mereka yang masih suka ngeluh, meratapi nasib, benci dengan dirinya sendiri, benci dengan orang lain yang lebih sukses. Mereka nggak suka ngelihat orang lain di sosmed tuh happy, liburan, makan enak. Bahkan mereka juga orang-orang yang pesimis, nggak percaya dengan dirinya sendiri. Kayak mungkin nggak sih aku bisa kaya, mungkin nggak sih, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa dapat duit segitu. Ya udahlah, hidupku emang susah terus, ngerti ya. Jadi orang-orang yang ada di 3D consciousness, that's why mereka nggak percaya dengan ilmu hukum alam, tarik menarik, law of attraction, manifest sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Itu keajaiban, mereka nggak percaya. Buat netizen di luar sana yang masih ada di 3D consciousness dan bilang kalau Loa itu halu, bullshit, bohong, dan bikin kamu berharap kamu udah pengen sesuatu dan nggak menjadi kenyataan, kamu malah kecewa, ya karena mereka nggak tahu cara bekerjanya bagaimana. Mereka nggak tahu apa itu detachment, let go, move on, the power of knowing, set it and forget it, berprasangka baik dan enjoy present moment. Mereka belum nyambung Beb sampai ke sana. Jadi connect ya Beb, kenapa orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran 3D mengatakan kalau Loa itu halu, karena mereka sendiri no idea how it works. Buat kamu yang udah ada di tingkat kesadaran 4D, 5D, enlightenment, kamu akan ngerasa kekuras energinya ketika lagi berdebat atau ngobrol dengan orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran rendah. Karena everything is energy, dan energy transfer is real. Jadi saranku berkali-kali bilang, gak usah kamu capek-capek menjelaskan tentang apa itu Loa, bagaimana cara kamu praktek gitu ya, ke orang-orang yang frekuensinya masih ada di bawah kamu. Nanti kamu capek, kamu dibilang halu, kamu dibilang gila, kamu dibilang mimpi ketinggian.
Orang tidak akan mendapatkan keajaiban atau manifest dan doa-doanya terwujud ya kalau mereka sendiri aja masih ragu. Kalau mereka sendiri aja kayak masih mungkin gak ya, ya udahlah gitu. Ngerti ya maksud aku, kayak you attract what you believe. Udah deh Beb, simpen energi kamu daripada menjelaskan sampai mulut berbusa ke orang-orang yang masih ada di 3D consciousness. Mending cukup kamu dan Tuhan aja yang tahu, oke? Karena orang-orang kayak gitu belum pada dapat calling. Ketika mereka udah dapat calling di kepala, mereka akan upgrade dengan sendirinya, oke? Guys, mungkin kamu penasaran bedanya apa sih meditasi di acara Gathering You Are Powerful dengan acara lainnya? Ada praktek filter breath, yaitu breath work. Ada praktek forgiveness dari masa lalu. Ada untuk healing inner child dan family. Ditutup dengan visualisasi tahun 2024. Apa dream life kamu? Apa mimpi-mimpi kamu? Jadi setelah semua energi negatifnya keluar, kita nangis-nangis bareng. Abis teringat kembali ke masa lalu, ditutup dengan yang happy-happy. Percaya deh, selesai acara ini, kamu bakal plong banget, lega, fresh, berasa seperti orang yang terlahir kembali. Meditasi ini bukan aliran sesat ya guys, bahkan dokter aja menyarankan kita untuk bermeditasi setiap hari supaya kesehatan mental kita bagus dan kita relax selalu. Oke? Let's join, langsung klik link di bio aku untuk ikutan gathering acaranya.